Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 408. Kitab Aqidah atau kaidah-kaidah i'tiqad. Lanjutan dari sebelumnya. Rukun keempat. Mengenai segala yang didengar atau sam'iyat dan membenarkan Nabi SAW tentang apa yang dikabarkannya dan berkisar atas 10 pokok. Pokok pertama, kebangkitan dan pengumpulan di hari mahsyar. Hadis mengenai ini dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Telah datang agama memperdengarkan keduanya. Dan itu adalah benar serta wajib membenarkannya. Karena menurut akal itu mungkin. Arti dari kebangkitan itu ialah pengembalian hidup setelah difanakan atau ifna. Yang demikian adalah atas kudrah Allah seperti pada permulaan kejadian. Berfirman Allah Ta'ala, Qala man yuhyi 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah. Artinya, katanya, siapa yang akan dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, yang menghidupkannya ialah yang menjadikannya pertama kali. Surat Yasin ayat 78 dan 79. Maka Allah Ta'ala memberi dalil dengan permulaan kepada pengembalian itu. Dan berfirman Allah Ta'ala, Ma khalqukum wala ba'thukum ila kanafsin wahidah. Artinya, menciptakan dan membangkitkan kamu itu dari kubur hanyalah sebagai menciptakan seorang diri saja. Surat Luqman ayat 28. Jadi, pengembalian itu adalah permulaan kedua. Maka itu adalah mungkin seperti permulaan pertama. Pokok kedua, pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Telah datang beberapa hadis memperdengarkannya. Maka wajiblah membenarkannya. Karena itu adalah mungkin. Karena tiada yang meminta untuk itu. Selain pengembalian hidup kepada beberapa suku badan untuk dapat memahami pertanyaan yang dimajukan. Hal itu dengan sendirinya mungkin dan tidak dapat dibantah oleh apa yang kelihatan, bahwa anggota tubuh mayat itu tetap saja dan kita tidak mendengar pertanyaan itu. Orang tidur pun pada zahirnya tetap saja dan mengetahui dengan batinnya kesakitan dan kelezatan akan apa yang dirasainya dengan kesannya ketika terbangun. Adalah Rasulullah SAW mendengar kalam Jibril alaihissalam dan melihatnya, sedang orang-orang di keliling Rasulullah SAW tidak mendengar dan melihatnya. Dan mereka tiada mengetahui sesuatu daripada ilmunya selain dengan apa yang dikehendakinya.
dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Tuhan tidak menjadikan pendengaran dan penglihatan kepada mereka, niscaya tidaklah mereka mengetahuinya. Pokok ketiga, azab kubur. Telah datanglah agama memperdengarkannya. Berfirman Allah Ta'ala, yang artinya, api neraka, mereka dibawa ke sana pagi dan petang, dan pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat, dikatakan, masukkanlah kaum Fir'aun itu ke dalam siksaan yang sangat keras. Surat Al-Mu'min ayat 46. Dan telah terkena dari Rasulullah SAW dan salaf yang saleh, di mana mereka berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Azab kubur itu adalah mungkin. Maka wajiblah membenarkannya dan tidak menjadi halangan daripada membenarkannya oleh bercerai-berainya anggota tubuh mayat di dalam perut binatang buas dan pembolok burung. Sebab yang memperoleh kepedihan azab dari hewan itu ialah bagian-bagian tertentu yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada mengembalikan dapatnya azab itu kepadanya. Pokok keempat, neraca amal atau mizan atau timbangan. Adalah timbangan amal itu benar. Berfirman Allah Ta'ala, wa nada'ul mawazina qista liyaumil qiyamah. Artinya, dan pada hari kiamat atau kebangunan itu, kami tegakkan neraca yang betul. Surat Al-Anbiya ayat 47. Dan berfirman Allah Ta'ala, yang artinya, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka tidak mempercayai keterangan-keterangan kami. Surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Caranya ialah bahwa Allah Ta'ala menjadikan di dalam lembaran amal perbuatan timbangan menurut derajat amal itu pada sisi Allah. Maka jadilah kadar segala amal perbuatan itu diketahui oleh hamba itu, sehingga teranglah kepada mereka keadilan Tuhan tentang penyiksaan atau kelimpahan kemaafan dan pergandaan pahala. Pokok kelima, titian atau sirah, yaitu jembatan yang memanjang di atas neraka jahanam, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Berfirman Allah Ta'ala, fakhduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum makbulun. Artinya, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka, dan suruhlah mereka berhenti atau berdiri, karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Surat As-Saffat ayat 23-24. Titian itu adalah suatu yang mungkin, maka wajiblah membenarkannya. Karena yang kuasa menerbangkan burung di udara, niscaya kuasa pula menjalankan manusia di atas titian itu. Pokok ke-6, bahwa surga dan neraka adalah makhluk Tuhan. Berfirman Allah Ta'ala,
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya, dan cepatlah menuju ke ampunan Tuhan dan memasuki surga yang lebarnya seperti langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan. Surat Ali Imran ayat 133. Maka berfirman Allah, disediakan, menunjukkan bahwa surga itu makhluk Tuhan. Maka haruslah diperlakukan tawadhu'ir, karena tidak ada kemustahilan padanya. Dan tidak dikatakan bahwa tidak ada faedahnya dijadikan surga dan neraka itu sebelum hari pembalasan atau hari akhirat. Karena Allah Ta'ala tidak ditanyakan daripada perbuatannya, sedang mereka manusia ditanyakan. Pokok ke-7, bahwa imam yang benar sesudah Rasulullah SAW ialah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Dan tidak adalah sekali-kali ketentuan dari Rasulullah SAW kepada seseorang imam saja. Karena jikalau ada, niscaya adalah yang seorang itu lebih jelas orangnya, yang ditegakkan oleh kesatuan wali-wali negeri dan panglima-panglima tentara di dalam negeri. Dan tidak tersembunyilah yang demikian. Bagaimanakah tersembunyi ini? Dan kalau tidak tersembunyi, maka bagaimanakah berbenam saja, sehingga tidak ada berita kepada kita? Abu Bakar pun tidaklah dia menjadi imam, melainkan dengan pemilihan dan bai'ah atau janji kesetiaan daripada rakyat. Kalau diumpamakan ada ketentuan dari Nabi SAW kepada yang lain daripada Abu Bakar, maka itu kalau ditujukan kepada sahabat seluruhnya adalah suatu penantangan kepada Rasulullah SAW dan mengoyakkan dan pengoyaan bagi ijma. Cara yang demikian tidak ada yang berani melakukan selain dari golongan Rafidi atau golongan yang menolak semua imam khalifah dari Nabi. Sedangkan menurut i'tiqad Ahlus Sunnah ialah membersihkan sekalian sahabat daripada tuduhan-tuduhan dan memujikan keikhlasan mereka sebagaimana dipuji oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang berlaku di antara Muawiyah dan Ali adalah berdasarkan kepada pendapat masing-masing, bukan perebutan daripada Muawiyah mengenai pangkat keimaman atau khilafat. Karena menurut sangkaan Ali radhiyallahu anhu bahwa penyerahan pembunuh-pembunuh Utsman, di mana mereka mempunyai banyak keluarga dan hubungan rapat dengan ketenteraan, tentulah pada permulaannya akan membawa kepada kegoncangan urusan keimanan. Dari itu, Ali berpendapat bahwa mengundurkan penyerahan itu adalah lebih tepat. Tetapi menurut sangkaan Muawiyah, bahwa pengunduran urusan pembunuh-pembunuh itu serta demikian besar penganiayaan yang dilakukan mereka adalah mengakibatkan suatu tamparan kepada pemuka-pemuka umat dan membiarkan darah tertumpah begitu saja. Berkata ulama-ulama kenamaan bahwa tiap-tiap orang yang berijtihad atau mengeluarkan pendapat adalah benar. Dan berkata segolongan lagi, yang benar itu satu. Dan tidak adalah orang-orang yang mengharapkan hasil yang baik menyalahkan Ali sekali-kali. Pokok ke-8, bahwa kelebihan para sahabat itu adalah menurut nama urutan mereka dalam memegang pimpinan khalifah. Karena hakikat kelebihan itu
ialah kelebihan pada sisi Allah Azza wa Jalla, dan itu tidak ada yang melihatnya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah datang banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengandung pujian kepada mereka itu sekalian. Sesungguhnya yang mengetahui kelebihan, yang halus-halus dan susupan dari kelebihan itu, ialah mereka yang menyaksikan wahyu dan turunnya Al-Quran dengan pertanda-pertanda keadaan dan perincian yang meneliti. Kalau tidaklah mereka memahami yang demikian, maka tidaklah mereka menyusun urutan seperti itu. Karena mereka tidaklah ditimpakan dengan cacian orang yang mencaci tentang Allah, dan tidaklah mereka diselewengkan oleh penyeleweng dari kebenaran. Pokok ke-9, bahwa syarat-syarat untuk menjadi imam sesudah Islam dan taklif atau dewasa dan berakal adalah 5. Laki-laki, warok, ilmu, kesanggupan, dan suku Quraisy. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisyin. Artinya, imam-imam itu dari Quraisy. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Anas dan Hakim dari Ibnu Umar. Apabila terdapat beberapa orang yang mempunyai sifat-sifat yang tersebut tadi, maka yang menjadi imam ialah orang yang mendapat kepercayaan dan kesetiaan atau bai'ah dari jumlah terbanyak dari penduduk. Dan orang yang menentang keputusan orang terbanyak itu adalah pendurhaka. Harus dikembalikan sampai tunduk kepada kebenaran. Pasal ke-10. Bahwa jikalau sukarlah terdapat warok dan ilmu mengenai orang yang akan memegang jabatan imam itu, sedang untuk menolaknya menimbulkan kekacauan yang sukar diatasi, maka kita putuskan dengan sahnya ia menjadi imam. Karena kita diantara menimbulkan kekacauan dengan menggantikannya itu, maka kemadaratan yang dihadapi kaum muslimin adalah lebih banyak dari kekurangan yang timbul lantaran kekurangan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bertambahnya kemuslihatan itu. Maka tidaklah dibongkar pokok kemuslihatan lantaran mengharap berlebih-lebihan yang datang dari kemuslihatan itu. Seumpama orang yang membangun istana lalu membongkar kota. Di antara kita menetapkan dengan kekosongan negeri, tidak ada imam, dan dengan kerusakan hukum. Dan itu adalah mustahil. Kita menetapkan dengan berjalannya hukum orang-orang pendurhaka di dalam negerinya. Karena dipandang perlunya, maka bagaimana pula kita tidak menetapkan dengan sah menjadi imam ketika hajat dan diperlukan. Maka 4 rukun ini yang mengandung 40 pokok itu adalah kaidah-kaidah akidah. Maka orang yang mempercayainya adalah ia bersesuaian dengan ahli sunnah dan berlainan dari ahli bid'ah. Kiranya Allah meluruskan perjalanan kita dengan taufiknya dan menunjukkan kepada kita kebenaran dan meyakini kebenaran itu dengan nikmat, keluasaan, kemurahan, dan karunia-Nya. Rahmat Allah kepada penghulu kita Muhammad, kepada keluarganya, dan tiap-tiap hambanya yang pilihan. Pasal ke-4. Dari hal kaidah-kaidah akidah mengenai iman dan Islam. Hubungan dan pemisahan di antara keduanya. Bertambah dan berkurang yang mendatang kepadanya. Dan cara pengecualian ulama salaf
padanya. Mengenai hal tersebut, ada 3 masalah. Masalah pertama, berbeda pendapat para ahli agama mengenai Islam. Apakah Islam itu iman atau lain dari iman? Jikalau lain, adakah Islam itu terpisah dari iman? Di mana Islam itu ada tanpa iman? Atau Islam itu berhubungan rapat dengan iman? Di mana dia mengikuti akan iman? Ada yang mengatakan bahwa keduanya itu satu. Ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah 2 hal yang tidak berhubungan. Dan ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah 2 hal, tetapi berhubungan satu sama lain. Abu Thalib Al-Maki telah membentangkan masalah ini dengan cara yang sangat menggoncangkan dan panjang sekali. Maka hendaklah sekarang kita tampil menjelaskan kebenaran tanpa menukilkan sesuatu yang tidak ada hasilnya. Maka kami mengatakan bahwa pada masalah ini ada 3 pembahasan. Pembahasan tentang kedua perkataan tersebut menurut bahasa, pembahasan tentang maksud keduanya di dalam pemakaian agama, dan pembahasan tentang hukum keduanya di dunia dan di akhirat. Pembahasan pertama itu adalah pembahasan bahasa. Pembahasan kedua itu adalah pembahasan penafsiran. Pembahasan ketiga itu adalah pembahasan fikih dan syariat. Pembahasan pertama menurut keharusan bahasa. Yang benar menurut bahasa ialah iman itu adalah ibarat daripada pembenaran. Berfirman Allah Ta'ala, "Wa ma anta bimu'minin lana." Artinya, dan engkau tentu tidak akan beriman atau percaya kepada kami. Artinya, membenarkan. Surat Yusuf ayat 17. Dan Islam adalah ibarat daripada menyerah dan tunduk dengan yakin, patuh, tidak melawan, tidak enggan, dan tidak menentang. Untuk membenarkan itu mempunyai tempat khusus, yaitu hati. Dan lidah adalah penterjemah atau pengalih bahasa dari hati. Adapun penyerah, maka itu umum pada hati, lidah, dan anggota badan. Tiap-tiap pembenaran dengan hati adalah menyerah tanpa enggan dan ingkar. Begitu pula pengakuan dengan lidah. Begitu pula taat dan tunduk dengan anggota badan. Maka menurut bahasa, Islam itu lebih umum dan iman itu lebih khusus. Iman adalah ibarat dari bagian yang termulia dari Islam. Jadi, tiap-tiap membenarkan adalah menyerah, dan tidaklah tiap-tiap menyerah itu membenarkan. Pembahasan kedua, tentang pemakaian agama. Yang benar, ialah bahwa agama telah tampil memakai kedua-duanya dalam suatu pengertian dan beriring-iringan. Dan telah tampil pula di dalam pengertian yang berlainan dan di dalam pengertian yang masuk satu pada lainnya. Adapun yang dalam suatu pengertian atau at-tadaruf, maka tersebut pada firman Allah Ta'ala, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Artinya, lalu kami keluarkan orang-orang beriman yang ada di sana.
Tetapi tiada kami dapati di sana selain dari sebuah rumah orang yang Islam atau tunduk kepada Allah. Surat Ad-Dariyat ayat 35-36. Dan telah sepakat tidak ada di situ selain satu rumah. Dan berfirman Allah Ta'ala, Ya qaumi, in kuntum amantum billahi, alaihi tawakkalu, in kuntum muslimin. Artinya, hai kaumku, kalau kamu ada beriman atau percaya kepada Allah, hendaklah kepadanya saja kamu mempercayakan diri. Kalau kamu benar-benar orang yang Islam atau yang patuh kepadanya. Surat Yunus ayat 84. Bersabda Nabi SAW, dirikanlah Islam atas 5. Yaitu mengucapkan 2 kalimat saja, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan, dan naik haji ke Baitullah. Pada suatu kali datanglah pertanyaan kepada Nabi SAW tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab dengan yang 5 itu. Adapun pengertian yang berlainan, maka berfirman Allah Ta'ala, Qalatil a'rafu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Artinya, orang-orang dusun itu berkata, kami telah beriman atau percaya. Katakanlah, kamu belum percaya. Tetapi katakanlah bahwa kamu Islam atau tunduk. Surat Al-Hujurat ayat 14. Artinya, kamu telah menyerah pada dohir. Maka, yang dimaksudkan dengan iman di sini ialah membenarkan dengan hati saja. Dan dengan Islam ialah menyerah pada dohir dengan lidah dan anggota tubuh. Pada suatu hadis, di mana Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa engkau percaya dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, kebangkitan setelah mati, hisab amalan, dan takdir, baiknya dan buruknya. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya lagi, apakah Islam itu? Maka Nabi SAW menjawab dengan menyebutkan yang 5 perkara itu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Maka diibaratkan di sini dengan Islam, yaitu penyerahan secara zahir dengan perkataan dan perbuatan. Pada hadis dari Sa'ad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada seorang laki-laki suatu pemberian dan tidak diberikannya kepada orang lain. Lalu bertanya Sa'ad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, engkau tinggalkan si Anu, tidak engkau berikan, padahal ia seorang yang beriman atau mukmin. Maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia seorang Islam atau Muslim. Kemudian saat mengulangi lagi pertanyaan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengulangi penjawaban yang demikian. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad. Adapun yang masuk satu kepada lainnya atau at-ta'dakhul, maka juga apa yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan,
amalan apakah yang paling utama? Maka menjawab Nabi SAW, Islam. Ditanyakan lagi, Islam manakah yang paling utama? Maka menjawab Nabi SAW, iman. Dirawikan Ahmad dan At-Tabarani dari Amr bin Basah. Hadis ini menunjukkan kepada adanya perbedaan dan kepada adanya bermasuk-masukan. Dan itu adalah lebih sesuai bagi pemakaian di dalam bahasa. Karena iman adalah salah satu dari perbuatan. Dan imanlah yang paling utama daripadanya. Dan Islam itu ialah menyerah. Ada kalanya dengan hati, ada kalanya dengan lidah, dan ada kalanya dengan anggota badan. Dan yang paling utama ialah yang dengan hati, yaitu pembenaran yang dinamai iman.